Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang tuntutan atas dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara ini mantan Mentan SYL didakwa telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan dengan total 44,5 miliar rupiah. Dalam proses persidangan sebelumnya, para saksi yang dihadirkan mengaku diminta mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah untuk keperluan SYL. Pemeriksaan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 20, 21 dan nomor 22 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Informasi selengkapnya mengenai sidang tuntutan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di Pengadilan Tipikor Jakarta. Masni, apa saja pembelaan dari SYL atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa? Iya, Bella dan juga saudara, memang untuk dari sidang ini baru dimulai sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk sidang tuntutan kali ini tidak hanya terhadap Syahrul Yassin Limpo saja, mantan Menteri Pertanian, dan juga ada 2 terdakwa lainnya, yaitu Sekjen Kementerian Pertanian nonaktif Kasdi Subagio dan juga ex-Dirut Alat dan Mesin Pertanian Kementan itu Muhammad Hatta. Di mana tadi untuk dari sebelum sidang dimulai untuk Syahrul Yassin Limpo ini diantarkan langsung oleh pendukungnya memasuki ruangan persidangan. Dan untuk dari berkas persidangan ini untuk yang akan diadili kepada 3 terdakwa ini berkasnya terpisah, dan juga tadi sebutkan ada lebih dari 1.500 lembar berkas persidangan, namun akan dibacakan sebagian seperti itu untuk efisiensi waktu, dan akan dibacakan nantinya bagian untuk tuntutannya saja untuk dari 2 terdakwa lainnya, ex-Dirut Alat Mesin dan Pertanian Kementan dan juga Sekjen Kementerian Pertanian nonaktif seperti itu. Dan jika kita melihat bagaimana pembelaan yang sudah disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo pada persidangan-persidangan sebelumnya, kalau dari persidangan terakhir yaitu Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi mahkota, dan di persidangan tersebut ia mengakui kesalahannya dan menyesal telah melakukan pemerasan dan juga gratifikasi yang totalnya ini mencapai 44,5 miliar rupiah, dan ini meminta jaksa untuk meringankan tuntutan terhadap dirinya. Selain itu pun dia juga meminta jaksa untuk melihat, tidak hanya melihat seberapa besar pemerasannya juga gratifikasi yang dia lakukan, juga melihat bagaimana kontribusi dia sebagai Menteri Pertanian terhadap negara seperti itu. Selain itu pun pada persidangan yang menghadirkan saksi seperti itu dari pihak dari SYL ini menghadirkan saksi meringankan terhadap dirinya, yaitu menghadirkan ahli hukum pidana sebagai saksi meringankan. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh bawahannya jika ini menyalahi prosedur ataupun merupakan kesalahan bawahannya, ini untuk dari atasan ini tidak bertanggung jawab. Itulah yang disampaikan oleh ahli hukum pidana yang didatangkan sebagai saksi meringankan terhadap SYL. Selain itu pun selama proses pemeriksaan saksi, banyak dari pihak-pihak yang mengaku bahwa dirinya diminta untuk mengumpulkan uang, dan juga pejabat-pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian ini juga mengaku bahwa dia dimintakan untuk mengumpulkan uang yang nominalnya hampir miliaran rupiah. Namun dari SYL ini tetap memberikan pembelaan dan juga melayangkan pembelaan di persidangan bahwa uang yang dikumpulkan bermiliaran rupiah itu tersebut digunakan untuk keperluan negara seperti itu, untuk operasional dari Kementerian Pertanian. Namun dari temuan-temuan oleh penyidik KPK menyebutkan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk Kementerian Pertanian, namun digunakan untuk kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan dari keluarga SYL. Dan jika kita mendata sebenarnya untuk apa saja uang tersebut digunakan oleh SYL dan juga keluarganya, itu sebagian itu digunakan untuk tiket perjalanan keluarga SYL ke luar negeri, untuk biaya umroh, perawatan dan juga skincare istri, anaknya, dan juga renovasi rumah, biaya khitanan cucu, hingga membayar penyanyi dangdut yang
penyanyi dangdut tersebut diangkat sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Dan juga kita ketahui bahwa untuk perkara dari SYL ini merupakan perkara pemerasan dan juga gratifikasi mencapai 44,5 miliar rupiah dengan dakwaan yang dilayangkan kepada SYL itu merupakan pasal 12 huruf E atau F, jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, jungto pasal 55 KUHP dan jungto pasal 66 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Namun untuk dari sidang ini masih berlangsung, akan kita dengarkan bagaimana tuntutan yang akan dilayangkan oleh jaksa penuntut umum, apakah sesuai dengan dakwaan dari pasal yang dikenakan kepada SYL dan juga dua terdakwa lainnya atau malah di bawah dari dakwaan tersebut. Bella. Baik, kita akan nantikan seperti apa tuntutan yang diberikan untuk SYL. Terima kasih Mas Niramawati dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, mantan Ketua KPK Firly Bahuri mungkin ibarat the untouchable dalam kasus gratifikasi Syahrul Yassin Limpo. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara, Firly belum ditahan polisi. Keterangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di pengadilan soal pemberian uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi perhatian. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengaku pernah memberikan uang 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri. Penyerahan uang dilakukan 2 kali, masing-masing 800 dan 500 juta rupiah. Menurut SYL, ketika itu dia berulang kali dipanggil KPK dan kemudian Firly proaktif mendekatinya. Dan ada penyerahan uang, saudara yang bilang tadi ya. Berapa kali penyerahannya, masih ingat saudara? Apa hanya sekali atau 2 kali? Yang dari saya 2 kali. Dari saudara 2 kali ya. Awalnya 500 sama ada yang 800 ya, juga. Kurang lebih seperti itu kan. 800 ya. Iya. Merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly. Polda Metro Jaya menyebut kesaksian Syahrul signifikan dalam upaya Polda memproses hukum Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Tak tertutup kemungkinan Polda akan kembali memeriksa Firly Bahuri. Saya itu sangat signifikan. Kemarin ya saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan Kajati. Itu juga menjadi bahan-bahan diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah bahan yang komprehensif gitu. Insya Allah yang mudah-mudahan dalam waktu, saya juga nggak mau lama-lama sebenarnya ya. Kalau mudah-mudahan nanti penyidik sudah bisa klop, sudah bisa maksimal, dan kemudian jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap, ya akan kami segera serahkan ke tahap 2. Pak, langkah konkret yang dilakukan oleh Polda Metro untuk masih memungkinkan ada pemeriksaan lagi. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebut sebagian kesaksian SYL di persidangan sudah ada di BAP. Penyidik pun berupaya untuk memperbaiki berkas perkara Firly seperti yang diminta kejaksaan. Yang jelas, menurut Ade Syafri, polisi memiliki 4 alat bukti dalam kasus pemerasan, suap, dan gratifikasi tersebut. Namun, Ade tak menjelaskan alasan Polda Metro Jaya hingga kini belum menahan Firly Bahuri. Kan sampai saat ini masih terus berlangsung untuk melengkapi semua hasil petunjuk ke-19 dari Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta, yang jelas bahwa minimal 2 alat bukti, dalam hal ini justru malah 4 alat bukti dalam penanganan perkara hukum sudah didapatkan oleh penyidik Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Nanti akan kita update terang saya. Kenapa Pak masih belum ditahan, soalnya yang lain-lainnya sudah? Nanti akan kita update ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Ya. Firly ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Hingga kini 6 bulan berlalu, Polda memutuskan tidak menahan Firly dan kasus ini belum sampai ke pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, saudara, rapat Komisi 1 DPR dengan Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara berlangsung panas. DPR geram, sistem pusat data nasional tidak punya cadangan. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata
Telkom, oh kami sudah menyediakan tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begitu.